Kompas TV. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2018 merupakan arah penentu pemerintahan yang lebih baik. Partisipasi pemilih masyarakat sangat penting dalam Pilkada Kota Makassar. Untuk itu, mari ikut mensukseskan Pilkada Makassar dengan turut serta hadir ke TPS. Mari mewujudkan pilkada yang berkualitas dengan memahami karakter calon wali kota Makassar. Dengan hikmah puasa Ramadan, mari kita wujudkan pilkada yang berbudaya dan bermartabat. Mari kita sukseskan Pilkada Kota Makassar 2018. Jangan sia-siakan hak pilih Anda. Ayo ke TPS 27 Juni 2018 untuk memilih calon wali kota dan wakil wali kota Makassar. Mari kita mengikuti pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2018 tanpa politik uang. Anda kembali bersama kami di debat publik penajaman visi misi dan program Pilkada Kota Makassar 2018. Aturan main di segmen ini sama dengan di segmen sebelumnya. Para panelis dapat memberikan pertanyaan kepada pasangan calon dan dapat disanggah kembali oleh panelis dan kemudian ditantang kembali kepada pasangan calon untuk menjawab. Waktunya sama 3 menit dan kita akan mulai ketika pasangan calon mulai menjawab. Kita persilahkan yang pertama Profesor Ici Diana Daud untuk menyampaikan pertanyaannya. Mendengar jawaban dan pertanyaan sebelumnya, saya cukup gembira dan senang. Apalagi di sana ada duduk seorang perempuan yang akan menyelesaikan semua masalah-masalah pada perempuan Kota Makassar. Pengalaman saya bertemu dengan keluarga, khususnya keluarga yang kurang beruntung, yang berada di bawah garis kemiskinan, itu mereka mengalami tidak mempunyai akses terhadap air bersih. Data menunjukkan ada 46,62% keluarga dari seluruh keluarga yang ada di Makassar mendapatkan akses air bersih. Artinya ada 53,38% tidak memiliki akses terhadap air bersih. Jumlah perempuan di Kota Makassar itu sebanyak 822.949 orang. Artinya ada ratusan ribu perempuan yang sangat rentan terhadap penyakit-penyakit seputar reproduksi, alat reproduksi, karena menggunakan air yang tidak bersih. Apa kebijakan dan strategi dari paslon untuk mengatasi ketidakmampuan untuk mendapatkan air bersih? Kami persilakan untuk menjawab, waktunya 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih banyak Prof, suatu kebanggaan kalau dapat sanjungan dari Prof Ici. Baik, terkait dengan persoalan air yang ada di Kota Makassar, ini memang sangat memprihatinkan. Saya bersama Bapak Munafri sudah hampir berkeliling di seluruh wilayah Kota Makassar dan ada memang beberapa wilayah yang sama sekali tidak bisa mendapatkan akses air bersih. Sehingga akhirnya dari tinjauan lapangan yang kami lakukan, kami masukkan ke dalam program kami di mana semua warga Kota Makassar harus menikmati air bersih. Salah satunya adalah kami akan menggratiskan sambungan baru PDAM yang insya Allah nanti bisa dirasakan oleh seluruh warga Kota Makassar. Selain itu menjawab bukan hanya terkait dengan persoalan kesehatan reproduksi, bahwa air merupakan kebutuhan utama hidup manusia, sehingga memang menjadi tugas utama pemerintah menyiapkan air bersih kepada seluruh warganya. Dan menjawab kegelisahan Prof Ici, sama seperti saya Prof, dari saya mulai di DPRD, saya sudah bercita-cita kita harus punya satu perda di Sulawesi Selatan, dan insya Allah kedepannya Makassar yang akan jadi motor terkait dengan kesehatan reproduksi. Yang saya inginkan, apakah ada alternatif untuk memberikan subsidi bagi biaya pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi perempuan, terutama perempuan miskin kota?
Ya, karena ini sangat penting. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa kita mengetahui air yang tidak bersih itu mengandung mikroorganisme, dan struktur morfologi dari alat reproduksi perempuan itu menonjol ke dalam dan sangat rentan. Baik, Prof. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang sangat dibutuhkan regulasi untuk mengatur secara khusus kesehatan reproduksi perempuan yang ada di Kota Makassar. Sehingga dari regulasi tersebut akan lahirlah terkait dengan bagaimana pemerintah memberikan edukasi dan juga pelayanan kesehatan kepada perempuan dalam mendapatkan akses terkait dengan kesehatan reproduksinya. Salah satunya mungkin screening awal terkait dengan gejala-gejala penyakit reproduksi yang dialami oleh perempuan. Khususnya memang minimnya informasi perempuan, mohon maaf, miskin yang paham betul apa saja gejala-gejala yang akan mereka alami pada saat mereka terkena penyakit reproduksi. Saya pikir itu, Prof. Ya. Waktunya masih ada, ingin ditambah? Kalau begitu saya ingin bertanya lagi. Menjelang hari anak menentang Hari Dunia menentang pekerja anak di Kota Makassar, banyak sekali anak-anak yang bekerja di pinggir jalan. Ya. Sedangkan kita ketahui hak anak adalah pendidikan, hiburan, dan keamanan. Bagaimana upaya daripada seorang calon wali kota kelak nanti jika terpilih? Baik, di Kota Makassar sendiri sudah ada perda terkait dengan Anjal. Saya pikir sisa kita bagaimana menegakkan aturan. Waktu Anda habis. Saya boleh minta tepuk tangannya dulu untuk pasangan calon kita. Selanjutnya dipersilakan kepada panelis selanjutnya Dr. Kadir Ahmad MS untuk menyampaikan pertanyaan. Iya, kita senang bahwa Bapak mencanangkan di dalam visi misinya mengenai program kerukunan umat beragama, karena kalau tidak ditangani kerukunan beragama ini, program-program pembangunan yang tadi sudah dibeberkan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kerukunan beragama adalah prasyarat penting bahkan utama di dalam pencapaian program pembangunan secara umum. Ini sudah diatur oleh pemerintah di dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 mengenai tugas pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, di dalam pemeliharaan kerukunan beragama. Dalam kaitan dengan itu, maka apa atau langkah-langkah apa, program strategis apa yang Anda akan lakukan dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama? Silakan dijawab, waktunya 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Persoalan kerukunan umat beragama di Indonesia harusnya kita ambil dari sisi yang positif, bahwa keberagaman merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia. Seperti yang ada di Makassar hari ini, masalah kerukunan beragama ini menjadi hal yang sangat unik yang kita perhatikan, di mana semua komunitas bisa tumbuh dengan baik. Ini artinya persoalan-persoalan yang menyangkut kerukunan agama ini harus diatur dengan sebuah peraturan yang ada di Kota Makassar. Terutama bagaimana kita mengatur jarak-jarak rumah ibadah, persoalan-persoalan yang muncul yang ada di Kota Makassar ini harus benar-benar tertata dengan baik. Kalau kita melihat hal-hal yang paling krusial terhadap kehidupan beragama yang ada di Kota Makassar ini, bagaimana rumah-rumah ibadah ini belum mampu diatur dengan baik sehingga menimbulkan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat, sehingga forum umat beragama dan forum koordinasi perangkat daerah harus bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang kedua, bagaimana seluruh forum umat beragama ini mampu menangkal yang namanya radikalisme, sehingga pengetahuan tentang radikalisme ini harus secepatnya sampai ke masyarakat, bahwa kelompok-kelompok radikal ini bukan lahir dari agama-agama yang ada. Saya setuju bahwa dalam masyarakat multikultur seperti Makassar ini memang ada hal-hal yang perlu ditangani terkait dengan radikalisme. Tapi bagaimana Anda bisa mengantisipasi sejak dini mengenai sikap-sikap
yang intoleran, katakanlah misalnya mulai dari generasi muda atau bahkan pelajar dan mahasiswa yang dalam banyak hal itu kita baca di media dan bahkan kita lihat kenyataannya di masyarakat mengenai tindakan dan sikap intoleran terhadap kelompok atau orang berbeda. Iya, inilah yang tadi kami sampaikan. Pengetahuan awal terhadap tangkalan radikalisme ini harus dimulai dari kelompok pendidikan yang paling kecil. Dari awal sudah harus disampaikan bahwa seluruh agama yang ada intinya adalah cinta damai. Sehingga di dalam proses perjalanannya tidak boleh ada hal-hal lain yang mampu merusak ingatan anak-anak kita mengenai yang namanya cinta damai ini. Sehingga pada saat mereka mulai tumbuh dan berbaur di dalam masyarakat, tidak ada lagi yang namanya pengertian tentang radikalisme. Dengan seperti ini, dari awal kita sudah menangkal yang namanya radikalisme yang bisa berkembang di masyarakat Kota Makassar. Saya boleh minta tepuk tangan untuk seluruh panelis kita pada malam hari ini yang telah memberikan pertanyaan kepada pasangan calon, dan tepuk tangan juga untuk pasangan calon kita pada malam hari ini. Semua pertanyaan, semua tantangan telah dijawab oleh pasangan calon, tapi tantangan tidak hanya datang dari para panelis, tapi juga akan datang dari perwakilan komunitas buruh dan juga komunitas anak muda asal Kota Makassar. Seperti apa tantangannya akan hadir usai jeda di Kompas TV. Iman, ilmu, dan kualitas diri di bulan suci dalam Kilau Ramadan Kompas TV. Islam, risalah tauhid paripurna yang dibawa oleh Sang Rasul terakhir, menyatukan perbedaan sekaligus memperkaya hazanah keunikan bangsa-bangsa di wilayah Eropa Timur. Jejak Rasul, setiap hari selama Ramadan pukul 3 dini hari. Kilau Ramadan Kompas TV. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2018 merupakan arah penentu pemerintahan yang lebih baik. Partisipasi pemilih masyarakat sangat penting dalam Pilkada Kota Makassar. Untuk itu, mari ikut mensukseskan Pilkada Makassar dengan turut serta hadir ke TPS. Mari mewujudkan pilkada yang berkualitas dengan memahami karakter calon wali kota Makassar. Dengan hikmah puasa Ramadan, mari kita wujudkan pilkada yang berbudaya dan bermartabat. Mari kita sukseskan Pilkada Kota Makassar 2018. Jangan sia-siakan hak pilih Anda. Ayo ke TPS 27 Juni 2018 untuk memilih calon wali kota dan wakil wali kota Makassar. Mari kita mengikuti pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2018 tanpa politik uang. Bersama kami di debat publik penajaman visi misi program Pilkada Kota Makassar 2018. Jika di segmen sebelumnya sejumlah tantangan datang dari 5 panelis untuk dijawab dan ditaklukkan oleh para pasangan calon, tapi di segmen ini tantangan akan hadir dari perwakilan komunitas buruh dan juga komunitas pemuda asal Kota Makassar. Saya akan persilakan kepada perwakilan komunitas buruh yang pertama untuk menyampaikan pertanyaan kepada pasangan calon. Silakan. Saya boleh minta untuk berdiri sambil memberikan pertanyaan? Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dani Febrianti Malik. Saya perwakilan dari Pusat Kajian Perburuhan Kota Makassar. Menyoroti berbagai persoalan mengenai kaum pekerja di Indonesia, khususnya di Kota Makassar, upah pekerja kemudian tidak sesuai dengan UMP dan UMK, kemudian outsourcing dan PHK sepihak yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap pekerja. Ini kemudian merupakan berbagai persoalan kaum pekerja yang kemudian berdampak bagi kehidupan pekerja itu sendiri. Yang saya ingin pertanyakan adalah bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan buruh atau para pekerja yang kemudian upahnya itu masih berjalan statis dan tidak berbanding lurus dengan kebutuhan hidup layak para pekerja. Kemudian
Bagaimana kemudian adakah jaminan yang bisa dilakukan oleh calon wali kota atau calon wakil wali kota Makassar terkait untuk melakukan penertiban terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Terima kasih. Para pasangan calon, waktu Anda hanya 2,5 menit untuk menjawab. Waktu akan kami hitung ketika Anda mulai menjawab. Baik, terima kasih saudariku atas pertanyaannya. Komitmen kami di sini terkait dengan bagaimana buruh Kota Makassar bisa hidup dengan layak. Kita kembali lagi bahwasanya hak-hak buruh atau ketenagakerjaan ini sudah diatur di perundang-undangan ketenagakerjaan, dan insya Allah komitmen kami ke depannya bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, kami akan sama-sama menegakkan aturan yang sudah ada. Komitmen kami terkait dengan bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Makassar untuk memberikan hak kepada buruh yang memang sudah selayaknya dia terima. Dan satu lagi saya tambahkan terkait dengan pertanyaan hidup layak yang akan dirasakan oleh buruh di Kota Makassar. Kami punya program yaitu Makassar Rumah Kita Layak Huni, di mana kedepannya insya Allah kami akan membangun rusunawa atau menambah rusunawa yang ada di Kota Makassar sehingga teman-teman buruh bisa menikmati rumah layak huni yang insya Allah akan lebih memudahkan dalam mengakses tempat kerja yang terdekat. Ya, sangat menarik sekali tadi tentang programnya tentang rumah layak huni. Yang menjadi pertanyaan adalah, mampukah ribuan pekerja yang ada di Kota Makassar itu kemudian mampu diakomodir dalam bentuk rumah rusunawa yang tadi menjadi program calon wali kota dan wakil wali kota Makassar? Baik. Ini akan sangat berpengaruh terhadap eksistensi buruh-buruh yang ada. Artinya adalah tingkat peningkatan kesejahteraan buruh ini tentu akan bervariasi. Di dalam variasi ini mereka akan sendirinya setiap hari demi hari mereka akan lebih meningkat. Dan yang kedua yang ingin kami sampaikan bahwa akan ada program yang namanya Keluarga Buruh Sejahtera. Keluarga Buruh Sejahtera ini akan diberikan bantuan kalau suaminya bekerja, ibu-ibu buruhnya akan mendapatkan pendidikan terhadap kegiatan-kegiatan UKM yang mampu mensupport kehidupan rumah tangganya, sehingga di jam-jam tertentu pada saat suaminya pergi kerja, ibu-ibunya tidak nonton sinetron, tidak nonton televisi. Mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan yang nantinya hasilnya akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Dan ini ada di dalam program Makassar Kita Hebat dengan memberikan bantuan sebesar 50 juta per ORT di setiap RT yang ada di Kota Makassar. Ini akan melibatkan seluruh warga Kota Makassar, tidak terkecuali kaum buruh yang ada di Makassar. Mohon maaf, waktu Anda habis. Boleh ditahan dulu, cukup? Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada perwakilan komunitas pemuda untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Siddiqi. Saya merupakan perwakilan dari pemuda Kota Makassar. Saat ini merupakan era di mana perkembangan teknologi berlangsung secara masif di hampir seluruh wilayah di pelosok negeri, tak terkecuali Kota Makassar. Hal ini berdampak pada meningkatnya tuntutan dunia kerja terhadap kualitas dari tenaga kerja, baik dari segi intelektualitas maupun kreativitasnya. Sehubungan dengan hal tersebut, yang ingin kami tanyakan adalah, apabila Bapak dan Ibu nantinya terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Makassar, langkah-langkah apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan untuk membuka ruang kreasi, meningkatkan inovasi, serta mempertajam skill kerja dari para pemuda Makassar sehingga nantinya mereka akan siap menghadapi berbagai tuntutan tersebut. Sekian dan terima kasih. Silakan dijawab, waktu Anda 2,5 menit. Baik, yang paling pertama adalah kita harus membangun infrastrukturnya. Artinya ke depan insya Allah kami memimpin Makassar, kami akan menghadirkan yang namanya gelanggang remaja. Gelanggang remaja inilah yang akan memberikan akses seluas-luasnya dan sebesar-besarnya terhadap kreativitas anak muda yang ada di Kota Makassar. Kami menginginkan dari Kota Makassar ini muncul pengusaha-pengusaha muda yang mampu menembus pasar internasional dengan pemikiran dan inovasi yang mereka miliki. Harusnya dari Kota Makassar juga muncul perusahaan-perusahaan berskala unicorn.
Anak-anak muda sekarang ini punya daya imajinasi yang sangat luar biasa. Inilah yang harus diberikan oleh pemerintah. Apa itu? Akses yang seluas-luasnya tanpa hambatan dan tanpa ada proteksi apapun. Sehingga pemuda-pemuda kita ini bisa bangkit, bisa mensejajarkan dirinya, tidak beralih ke hal-hal yang negatif. Anak-anak muda kita ini harus mampu diperhitungkan di dalam skala apapun di negara ini. Bukan terkenal karena jadi begal, bukan terkenal karena jadi bandar narkoba, tapi anak-anak Makassar harus menjadi anak-anak yang memberikan kebanggaan terhadap kota Makassar yang kita cinta. Baik, terima kasih. Melanjutkan dari apa yang Bapak sampaikan, Celebes Research Center pernah melakukan sebuah riset yang menyatakan bahwa 55% anak muda Makassar ingin menjadi pengusaha. Nah, sehubungan dengan hal tersebut tentunya ada celah di sini yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kota untuk mengakomodasi keinginan pemuda ini untuk menjadi suatu lapangan pekerjaan. Untuk hal tersebut, apakah yang dapat Bapak dan Ibu lakukan terkait dengan hal tersebut? Pemerintah sebagai fasilitator harus menyiapkan modal awal kepada seluruh calon-calon pengusaha. Tidak boleh dikasih ikan. Anak-anak muda ini harus dikasih kail, dikasih pancing, supaya mereka mampu melihat betapa seorang pengusaha yang ingin eksis punya perjuangan yang kuat di dalam dunia usaha. Menjadi seorang pengusaha tidak gampang, tetapi menjadi seorang pengusaha yang baik ini tentu akan memberikan dampak yang sangat besar efeknya terhadap perkembangan dan pembangunan di negara kita. Contoh yang ada di Makassar, begitu banyak pengusaha-pengusaha besar yang bisa menjadi teladan di Indonesia ini. Saya boleh minta tepuk tangan ya? Tepuk tangan juga untuk perwakilan komunitas dan juga pasangan calon kita pada malam hari ini. Oke, cukup. Kita lanjutkan. Ditahan dulu, boleh? Tenang dulu, tenang. Kita lanjutkan, masih ada sesi selanjutnya. Calon wali kota dan calon wakil wali kota boleh sedikit menghadap ke arah saya. Silahkan dipegang mic-nya. Oke. Sesi selanjutnya adalah sesi jawab cepat. Ada 10 buah pertanyaan yang harus dijawab secara cepat. Pertanyaan ini disiapkan oleh para panelis terkait dengan kota Makassar. Kita akan jawab, silakan dijawab secara bersamaan. Kita juga akan melihat seberapa kompak calon wali kota dan calon wakil wali kota Makassar kita malam hari ini. Waktunya 1 menit. Pertanyaan pertama, angin mamiri atau angin malam? Angin mamiri. Pizza atau pisang epe? Pisang epe. Tenang. Pencegahan atau pengobatan? Pencegahan. Sinkronisasi atau database? Sinkronisasi. Hutan kota atau gedung pencakar langit? Hutan kota. Kebersihan kota atau kenyamanan kota? Kenyamanan kota. Minimarket atau toko kelontong? Apa? Minimarket atau toko kelontong? Toko kelontong. Marginalisasi atau promosi? Promosi. Taman bermain atau lahan parkir? Taman bermain. Ruang terbuka hijau atau mall? Ruang terbuka hijau. Tepuk tangan untuk calon wali kota dan calon wali kota Makassar 2018. Saya boleh undang untuk ke tengah bersama saya di sini bergabung calon wali kota kita. Tenang, izinkan saya dulu untuk closing debat kita pada malam hari ini. Baik, ditahan dulu. Izinkan saya untuk closing dulu, bapak-bapak, ibu-ibu. Sampai di sini debat publik penajaman visi, misi, dan program Pilkada Kota Makassar 2018. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan acara ini di televisi dan bagi Anda semua yang telah hadir dan meramaikan acara kita pada malam hari ini. Jangan lupa 27 Juni nanti datang ke TPS masing-masing untuk memberikan suara Anda. KPU Kota Makassar mengingatkan agar Anda membawa KTP ataupun surat keterangan di hari pemilihan Rabu 27 Juni mendatang. Pastikan Anda, warga Kota Makassar, menggunakan hak pilih Anda untuk memilih wali kota dan wakil wali kota yang Anda percaya dapat membawa Makassar lebih baik 5 tahun ke depan. Saya Liviana Cerlisa mewakili KPU Kota Makassar dan juga Kompas TV mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.